Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah untuk program Pesantren Weekend Tunas Ilmu. Di sini kita akan masuk pada dars yang ke-10. Ini merupakan dars rekaman online ya. Jadi untuk melengkapi materi yang kemarin belum sempat terbahas, belum sempat kita bahas, yaitu insya Allah nanti di dars yang ke-10 ini kita akan membahas dari poin ke-68 sampai poin ke-75 dari kitab atau risalah yang berjudul Taghridat As-Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Musa Ibn Rashid Al-Azimi hafizahullah taala. Baik, di sini kita akan masuk pada pembahasan bab tentang wafatu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ada 3 pembahasan nanti. Sebelumnya kita sebutkan ada 3 pembahasan. Yang pertama, wafatu Khadijah radhiyallahu anha, wafatnya Khadijah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu zawajur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu zawajur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi Saudata radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Baik, jadi ini 3 pembahasan kita yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu bab atau pasal wafatu Khadijah radhiyallahu anha. Wafatnya Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Baik. Disebutkan di sini oleh penulis pada poin yang ke-68, tuwfiyat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha ba'da Abi Thalib. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wafat setelah wafatnya Abu Thalib. Jadi beberapa saat atau beberapa waktu setelah wafatnya Abu Thalib, ada yang mengatakan sekitar 2 bulan, bahkan ada yang mengatakan sekitar 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian wafatlah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Wadufinat fil hajun fi maqabiri Makkah. Kemudian beliau dimakamkan di Al-Hajun, suatu tempat bernama Al-Hajun yang masih masuk ke dalam komplek pemakaman di kota Mekah. Yang masuk ke dalam komplek pemakaman di kota Mekah. Walam takun salatul janazati syuri'at idzaka. Ketika itu salat jenazah belum disyariatkan. Ya. Jadi ketika wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, belum disyariatkan salat jenazah bagi kaum muslimin. Jadi ketika itu Khadijah tidak disolati ketika itu karena belum ada pensyariatan salat jenazah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini tentunya merupakan kesedihan yang lainnya dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka ini merupakan kesedihan di atas kesedihan. Ketika belum reda kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan wafatnya
paman beliau Abu Thalib. Bahkan yang lebih menyedihkan bagi beliau ketika beliau tidak bisa mengislamkan Abu Thalib hingga akhir hayatnya. Sehingga Abu Thalib pun mati di atas kesyirikan. Akan tapi memang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sempurna tentunya mengendaki ujian yang berat bagi kekasih beliau, bagi kekasihnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diberi ujian setelahnya berupa wafatnya istri beliau yang tercinta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka itu tentunya merupakan ujian yang sangat berat bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memang semakin tinggi tingkat keimanan seorang seorang hamba, maka tentunya akan semakin berat ujian yang menimpanya. Maka di sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu bukanlah wanita yang biasa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah seorang wanita yang selama ini telah mendampingi beliau selama dakwahnya. Dari awal dakwah beliau di kota Mekkah, Khadijah merupakan sosok yang paling dekat dan terdepan dalam membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Khadijah ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia yang telah menemani Rasulullah SAW selama 10 tahun dalam dakwah beliau. Ya, selama 10 tahun dakwah beliau di kota Mekah. Di Khadijah radhiyallahu anha beliau wafat di tahun ke-10 kenabian. Ada yang mengatakan beliau wafat di bulan Ramadan di tahun ke-10 dari kenabian. Jadi Khadijah telah menemani Rasulullah SAW selama 10 tahun dalam dakwah beliau. Adapun rumah tangga yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW maka telah dijalani selama kurang lebih 25 tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang Khadijah adalah seorang istri yang senantiasa setia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah seakan telah mengabdikan hidupnya untuk senantiasa membantu Rasulullah SAW dan juga dakwah beliau dengan segala kemampuan yang bisa beliau lakukan. Maka Rasulullah SAW pernah bercerita tentang Khadijah, pernah menyampaikan tentang Khadijah ketika setelah wafatnya Khadijah. Beliau menyampaikan dalam sebuah hadis yang beliau menggambarkan betapa berharganya seorang Khadijah dalam kehidupan beliau. Di mana Rasulullah mengatakan qad amanat bi id kafara biyan nas wa saddaqani id kadzdzabani nas wa wasatni bimaliha id haramani nas wa razaqani Allah azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Rasulullah mengatakan dia itu Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Khadijah merupakan orang yang pertama masuk Islam, orang yang pertama beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempercayaiku ketika orang-orang mendustakan. Dia telah membantuku dengan hartanya ketika manusia tidak membantu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan, mengaruniakan kepadaku darinya anak-anak keturunan yang tidak aku dapatkan dari wanita-wanita selainnya. Jadi Rasulullah SAW beliau dikarunia anak keturunan hanya berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Adapun istri-istri beliau yang lainnya, beliau tidaklah mendapatkan anak keturunan dari istri-istri beliau yang lainnya kecuali dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha yang nanti akan juga dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan insya Allah akan kita lewati kisahnya. Hanya dari Maria Al-Qibtiyah inilah Rasulullah mendapatkan seorang anak bernama Ibrahim. Nanti insya Allah akan kita lewati kisahnya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat di sini dalam poin berikutnya
Yang disebutkan oleh penulis qala Jibril alaihissalam di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara yang menunjukkan akan keutamaan dari Khadijah radhiyallahu anha, di mana disebutkan di sini malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyir Khadijah bi baitin fil jannati min qasabin la dhakhaba fihi wa la nasab." Muttafaqun alaih. Malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berilah kabar gembira kepada Khadijah. Berilah kabar gembira kepada Khadijah berupa sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari permata. La dhakhaba fiha, yang tidak ada kegaduhan di dalamnya, wala nasab, maupun keletihan. Tidak ada kegaduhan maupun keletihan di dalamnya." Jadi merupakan kabar gembira dari Jibril alaihissalam bagi Khadijah radhiallahu anha, bahwasanya Khadijah kelak akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan kabar gembira berupa surga bagi Khadijah ketika ketika itu Khadijah tatkala Khadijah masih hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan seorang Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dalam riwayat yang lainnya disebutkan di sini di poin yang ke-71, qala Jibril alaihissalam, malaikat Jibril juga mengatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu ya Rasulullah sedang bersama malaikat Jibril. Kemudian datanglah Khadijah. Ya, kemudian datanglah Khadijah. Dan sebelum Khadijah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah, ketika itu malaikat Jibril sudah menyampaikan kepada beliau. Ya, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi Khadijatu qad atatka." Wahai Muhammad, ini adalah Khadijah yang datang menemuimu. Dia saat ini akan datang menemuimu. Fa hiya atatka fa'aqriha as-salama min rabbiha wa minni. Maka apabila dia telah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Rabbnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari malaikat Jibril. Muttafaqun alaih. Maka ini juga menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan seorang Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Di mana di sini malaikat Jibril menyampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan salam kepada Khadijah. Begitu pula malaikat Jibril juga menyampaikan salam kepada Khadijah. Maka ini diantara sekian banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan akan keutamaan seorang Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan juga dalam riwayat yang lainnya disebutkan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh beliau, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Hasbuka min nisa'il alamin." Cukup bagimu, cukup bagi kalian dari para wanita di seluruh alam ini, 4 wanita yang termulia. Jadi maksudnya di sini Rasulullah SAW menyampaikan ada 4 wanita yang paling mulia di antara sekian banyak wanita-wanita yang ada di seluruh alam ini. Maka Rasulullah menyebutkan 4 wanita tersebut. Yang pertama Maryam ibnatu Imran. Maryam bintu Imran. Maryam putrinya Imran. Ya, merupakan ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua wa Khadijah bintu Khuwailid. Wanita kedua, wanita yang paling mulia adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga Fatimah bintu Muhammad. Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu anha. Ya, Fatimah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Dan yang keempat adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Maka Asiyah ini dia merupakan istri dari seorang laki-laki yang sangatlah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk orang yang paling kufur yang pernah ada di muka bumi. Tapi Aisyah ini merupakan seorang wanita mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 wanita ini
merupakan wanita yang paling mulia dari sekian banyak para wanita yang ada di alam. Maka ini jelas menunjukkan akan keutamaan seorang Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, di mana beliau termasuk ke dalam 4 wanita yang paling mulia yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemuliaan Khadijah ini sudah terlalu tinggi jika hanya disandingkan atau dibandingkan dengan para wanita Quraisy atau wanita yang sezaman dengan beliau. Kemuliaan beliau ini setara dengan para wanita termulia sepanjang sejarah manusia. Maka inilah seorang Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kedua musibah ini yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wafatnya Abu Talib, kemudian wafatnya istri beliau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu, ini tentunya merupakan pukulan yang sangat berat dan kesedihan yang sangat mendalam bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini di poin yang ke-72 penulis mengatakan hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wafati ammihi Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sedih dengan wafatnya paman beliau Abu Talib, wa zaujatihi Khadijah radhiyallahu anha, dan juga wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Tapi di sini beliau mengatakan walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam samma hadzal 'am bi'amil huzni. Akan tetapi tidak ada satupun riwayat yang valid yang sahih yang menyebutkan bahwasanya beliau menamai tahun tersebut, yaitu tahun ke-10 dari kenabian beliau, di tahun di mana wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, beliau namai dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah menamai tahun tersebut dengan Amul Huzni. Walaupun ini suatu penamaan yang sangat-sangat masyhur yang disebutkan di berbagai kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab sirah oleh para ulama, akan tetapi disebutkan oleh penulis di sini dan juga disebutkan oleh Syekh Said Umar Ghazi, Syekh Said Umar Ghazi di dalam makalah beliau berjudul Tahqiq Tasmiyah Am Al-Huzn. Ini disebutkan oleh Ustaz Firanda dalam buku Sirah Nabawiyah beliau, di mana Syekh Said Umar Ghazi mengatakan bahwasannya atau menjelaskan bahwasannya tidaklah tepat apabila penamaan ini, yaitu Amul Huzn, tahun kesedihan, dinisbahkan kepada Rasulullah SAW karena tidak ada dalil sahih yang menunjukkan penamaan ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang benar, tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamai tahun tersebut, tahun ke-10 Hijriah, dengan Amul Huzni, tahun ke-10 kenabian beliau, bukan tahun 10 Hijriah ya, tapi tahun ke-10 kenabian beliau dengan penamaan Amul Huzni, tahun kesedihan. Wallahu a'lam. Dan ini ujian yang berat yang beliau alami ketika usia beliau menginjak 50 tahun. Ketika usia beliau menginjak 50 tahun. Karena ini tahun ke-10 dari kenabian beliau, sedangkan beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul di usia ke-40, jadi genap 50 tahun usia beliau ketika beliau mengalami ujian yang berat. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yang kedua, yaitu zawajur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini merupakan peristiwa berikutnya setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini oleh penulis, aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu anha wa hiya bintu sitti sinina ba'da wafati Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akad pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Fakanat awwala zawjatin aqada 'alaiha ba'da Khadijah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Setelah Khadijah wafat, wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah, adalah Aisyah radhiyallahu anha.
Baik. Walaupun para ulama berbeda pendapat, siapakah yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah setelah wafatnya Khadijah antara Aisyah dengan Saudah bintu Zam'ah yang akan kita sebutkan nanti setelah ini. Tapi dilihat dari riwayat-riwayat yang sahih yang ada menunjukkan bahwasannya yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha sebelum beliau menikah dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Walaupun ketika itu ketika Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW, kemudian Aisyah tidak langsung tinggal bersama Rasulullah, ya. Kemudian Aisyah tidaklah langsung tinggal bersama Rasulullah. Jadi Aisyah masih tinggal bersama orang tuanya, masih tinggal bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masih tinggal bersama orang tuanya, tidak belum memulai hidup berumah tangga tinggal bersama Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah Rasulullah menikahi Aisyah, kemudian Rasulullah pun baru menikahi Saudah bintu Zam'ah yang insya Allah akan kita sebutkan nanti. Di antara riwayat yang menjelaskan atau menunjukkan bahwasanya Aisyah yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah sebelum Saudah, di mana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sebuah riwayat, di mana Aisyah pernah mengatakan lamma kaburat saudatu wahabat yaumaha li fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li bi yaumiha ma'a nisaihi wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'di. Aisyah mengatakan tatkala Saudah telah lanjut usia, ya tatkala Saudah telah lanjut usia, telah mencapai usia yang tua, ia pun memberikan jatah harinya kepadaku. Ya, Saudah pun menghadiahkan jatah jatah harinya bersama Rasulullah kepada Aisyah untuk Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun SAW membagi harinya untukku bersama para istri Nabi yang lainnya. Kemudian di sini yang kita garis bawahi adalah ucapan Aisyah, wa kanat awwala imra'atin tazawwajaha ba'di. Maka Sauda adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi setelah. Berarti Aisyah dulu yang dinikahi oleh Rasulullah baru kemudian Sauda. Walaupun ketika itu Aisyah tidak langsung hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Rasulullah. Ketika itu disebutkan tadi ya wahia bintu Siti Sinin pada wafat Khadijah. Aisyah berumur 6 tahun ketika dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Aisyah tidak langsung tinggal bersama Rasulullah. Nanti Aisyah tinggal bersama Rasulullah ketika berumur 9 tahun, kurang lebih berumur 9 tahun ketika nanti Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Baik. Ya, kemudian pembahasan berikutnya Zawajur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi Saudata radhiyallahu anha. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah radhiyallahu anha. Ini setelah Rasulullah menikahi Aisyah, kemudian Rasulullah pun menikahi Saudah. Karena ketika itu Aisyah belum tinggal bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah masih tinggal sendiri. Ketika itu kemudian Rasulullah pun menikahi Saudah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini oleh penulis, aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Saudata binti Zam'ah radhiyallahu anha wa hiya awwalu imra'atin dakhala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian juga menikahi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita pertama yang tinggal bersama beliau setelah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi di sini Rasulullah SAW kemudian menikahi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha setelah beliau menikahi Aisyah. Kemudian Saudah pun tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun merupakan wanita pertama yang tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Maka disebutkan bahwasannya Saudah ini
Sebelum menikah dengan Rasulullah merupakan istri dari sahabat bernama Sufran bin Amr radhiyallahu anhu, di mana Sufran bin Amr dan juga Saudah binti Zam'ah ini merupakan pasangan suami istri yang sudah memeluk agama Islam, yang sudah masuk Islam semenjak awal dakwah Rasulullah, ya semenjak awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga termasuk apa namanya, termasuk orang-orang yang hijrah, termasuk sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Jadi pasangan suami istri yang hijrah ke negeri Habasyah di hijrah yang kedua, ya pada fase hijrah ke Habasyah yang kedua. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya Sufran bin Amr, yaitu suami pertama Saudah, kemudian wafat di negeri Habasyah. Maka sampailah berita kepada Rasulullah bahwasanya ada seorang wanita mukminah yang telah beriman kepada beliau semenjak awal dakwah beliau bernama Saudah. Maka akhirnya Rasulullah pun tertarik untuk menikahinya. Makanya akhirnya Rasulullah pun mengutus seorang wanita untuk menyampaikan niatan Rasulullah untuk menikahinya. Maka akhirnya Saudah pun tentunya menerima lamaran dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun menikahi Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, kemudian hidup dan tinggal bersama beliau, rumah tangga bersama Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Maka Saudah menjadi wanita yang pertama kali tinggal bersama Rasulullah dan juga menjadi wanita yang pertama kali digauli oleh Rasulullah SAW, dikumpuli oleh Rasulullah setelah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian poin yang terakhir di sini disebutkan oleh penulis, infaradat Saudatu radhiyallahu anha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha sanawatin takriban. Maka Saudah pun sendirian hidup berdampingan dengan Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Ya, selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama Rasulullah. Ya, jadi sendirian mendampingi Rasulullah sebagai seorang istri selama kurang lebih 3 tahun. Wa kanat min asyaddin nasi tamassukan bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk orang yang paling berpegang teguh kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wanita mukminah yang sangat taat kepada suaminya sekaligus sebagai suaminya dan juga sekaligus sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai utusan Allah. Di Saudah ini tinggal atau mendampingi Rasulullah SAW selama kurang lebih 3 tahun. Ya, sendirian mendampingi Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Setelahnya baru kemudian Aisyah juga ikut mulai hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah sudah berusia 9 tahun dan Rasulullah ketika itu sudah hijrah ke Madinah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada poin yang ke-75 dari pembahasan Risalah Taghridat di Taghridat Sirah An-Nabawiyah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pasal berikutnya dari mulai poin yang ke-76. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, pada dars-dars berikutnya yang insya Allah akan kita laksanakan di semester yang kedua nanti. Baik. Ya, demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.